Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Ada yang ujian lewat tawa, ada juga ujian lewat air mata. Pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya bawa pisang 2. Siapa sangka orang yang kita percaya diam-diam menusuk dari belakang tanpa suara. Bayangin deh, kita lagi jungkir balik kerja demi pasangan, rela hujan-hujanan, rela lapar, bahkan berdoa siang malam buat kesuksesannya. Di balik itu ternyata dia asik chat mesra sama orang lain. Tragis banget. Dan yang bikin greget, semua ini terbongkar di saat momen yang seharusnya paling membahagiakan. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Dengerin yuk baik-baik. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Hari itu, matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa. Sinar hangatnya menembus sela-sela jendela rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di dapur, Siti sudah sibuk sejak pukul 4 subuh. Tangannya lincah mengaduk nasi uduk dalam panci besar, menaburkan bawang goreng yang aromanya menguar memenuhi ruangan, lalu membungkusnya satu persatu. Di meja makan sudah tertata rapi beberapa kantong plastik berisi puluhan bungkus nasi. Siti tahu ini belum cukup banyak untuk memenuhi target jualan hari ini, tapi ia nggak punya pilihan, modalnya terbatas, sedangkan harga bahan pokok makin naik. Sambil membungkus, Siti menatap ponselnya yang tergeletak di sudut meja. Ada satu pesan dari Rian, suaminya. "Sayang, aku berangkat duluan, jangan lupa sarapan ya." Siti tersenyum tipis. Ia tahu Rian tidak pernah benar-benar sarapan di rumah. Pekerjaan sebagai tenaga honorer di kantor kecamatan membuatnya sering berangkat lebih pagi, apalagi jika ada rapat. Meski begitu, Siti selalu berusaha memahaminya. Baginya, Rian sedang berjuang. Mungkin gajinya kecil, tapi pekerjaan itu adalah pintu awal untuk masa depan yang lebih baik. Terlebih lagi, dalam waktu dekat, Rian akan mengikuti tahap akhir seleksi PNS. Setelah semua nasi uduk terbungkus, Siti memangkul keranjang dagangannya dan mulai berjalan ke arah pasar. Angin pagi terasa dingin menusuk, tapi ia tidak menghiraukannya. Langkahnya cepat, seakan lelah bukan bagian dari hidupnya. Ia berhenti sebentar di ujung jalan untuk menyapa tetangga yang sedang menyapu halaman. "Bu Siti, pagi-pagi udah keliling aja," sapa seorang ibu. Siti hanya tersenyum. "Namanya juga cari rezeki, Bu. Semoga hari ini dagangan saya cepat habis ya." Di pasar, ia berkeliling menawarkan nasi uduk kepada para pedagang. Ada yang langsung membeli, ada yang menawar, dan ada yang juga hanya menggeleng. Setiap sen yang masuk ia simpan di kantong kain yang selalu ia bawa. Itu adalah tabungan kecilnya yang sebagian besar nanti akan ia serahkan untuk kebutuhan Rian. Jam 8 pagi, matahari sudah mulai terik. Siti menaruh keranjang yang mulai kosong di kaki dekatnya sambil mengelap keringat. Ia menghela napas lega, hampir semua dagangannya laku. Sisa beberapa bungkus dan akan ia bawa pulang untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Siti langsung membereskan meja makan, menyuci piring, lalu duduk sebentar di kursi kayu yang mulai reot. Ia membuka ponsel, melihat foto Rian yang sedang rapat di grup WhatsApp keluarga. Kakak iparnya mengirim foto itu dengan komentar bangga. "Wih, calon PNS kita nih." Siti menghangat. Ia membayangkan hari ketika Rian benar-benar lulus seleksi. Mungkin mereka akan pindah ke rumah yang lebih layak, tak perlu lagi khawatir soal tagihan listrik atau cicilan motor. Siang itu, Siti menulis catatan kecil di buku tulisnya. Sedekah Jumat untuk kelancaran Rian, nasi kotak minimal 50 porsi. Ia memutuskan setiap hari Jumat nanti ia akan membagikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua atas nama Rian. Ia percaya doa tulus dari mereka akan menjadi kekuatan yang mengantarkan suaminya pada kesuksesan. Malamnya, Rian pulang lebih larut dari biasanya. Siti menyambutnya dengan segelas teh hangat dan sepiring nasi. "Kok lama banget pulangnya? Lembur ya?" tanya Siti. Rian mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, tadi banyak data yang harus diberesin. Siti tidak bertanya lebih lanjut. Ia percaya pada Rian, meski sebenarnya hatinya sedikit khawatir melihat suaminya sering pulang larut akhir-akhir ini. Setelah makan malam, mereka duduk sebentar di teras rumah. Siti bercerita tentang rencananya membagikan sedekah Jumat. "Aku mau bagiin makanan gratis atas nama kamu, biar orang-orang mendoakan kamu lulus PNS," kata Siti dengan mata berbinar. Rian menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Makasih sayang, kamu baik banget." Namun Siti tidak tahu, di dalam hati Rian ada gelombang rahasia yang mulai tumbuh. Ia tidak menceritakan bahwa akhir-akhir ini ia sering berkomunikasi dengan seorang wanita yang ia kenal lewat grup WhatsApp alumni. Namanya Dinda.
Awalnya hanya obrolan ringan, tapi entah sejak kapan berubah jadi percakapan penuh rayuan. Sementara itu, Siti menghabiskan malamnya dengan menulis daftar kebutuhan untuk sedekah Jumat nanti. Ia menghitung modal, menandai nama-nama yang mungkin bisa membantu memasak, dan memikirkan menu yang mengenyangkan tetapi tetap hemat. Semua itu ia lakukan dengan hati penuh cinta, hanya demi kesuksesan Rian. Keesokan harinya, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia pergi ke pasar untuk membeli beras, ayam, sayuran, dan bumbu-bumbu. Sepanjang jalan, ia membayangkan wajah-wajah bahagia para penerima sedekah nanti. Juga doa-doa yang mengalir untuk Rian. Saat ia pulang, Rian sudah berangkat kerja. Di meja makan, Siti melihat secari kertas berisi tulisan tangan. "Rian, jangan capek-capek ya, aku sayang kamu." Siti tersenyum membaca itu, tanpa tahu bahwa beberapa menit sebelumnya dari halte dekat rumah, Rian mengirim pesan berbeda kepada Dinda. "Nanti malam aku telepon ya, aku kangen sama kamu." Hari-hari menjelang Jumat terasa padat bagi Siti. Ia menyiapkan segala sesuatu sendirian. Meski lelah, ia merasa bahagia. Baginya, ini adalah bentuk cinta yang nyata, berkorban tenaga, waktu, bahkan uang, demi melihat orang yang dicintainya mencapai impiannya. Tibalah pagi Jumat yang dinanti. Sejak subuh, Siti sudah memasak nasi, menggoreng ayam, membuat sambal, dan mengemas dalam kotak-kotak rapi. Di setiap kotak, ia selipkan kertas bertuliskan, "Mohon doanya semoga suamiku Rian lulus seleksi PNS tahun ini." Sekitar pukul 9, ia memangkul 2 kotak besar berisi nasi kotak. Ia berjalan kaki menuju area pasar terminal dan pinggir jalan. Setiap kali memberikan nasi, ia selalu menyebut nama suaminya dan memohon doa. "Pak, ini dari suami saya, Rian. Tolong doakan dia ya, biar lulus PNS," ucapnya kepada seorang tukang becak yang wajahnya langsung tersenyum hangat. Ada rasa haru ketika mendengar para penerima nasi mendoakan dengan tulus. "Amin Bu, semoga suaminya sukses, keluarganya bahagia," kata seorang ibu pemulung sambil memegang erat nasi kotak itu. Bagi Siti, semua itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia merasa yakin dengan doa dari banyak orang, Allah akan memudahkan jalan Rian. Namun, di saat yang sama di ruang kerjanya, Rian duduk santai di belakang meja, matanya menatap layar ponsel, jarinya mengetik pesan panjang untuk Dinda. "Kalau nanti aku udah jadi PNS, kita bisa sering ketemu. Aku mau bahagiain kamu." Pesan itu terkirim bersamaan dengan doa-doa yang mengalir dari mulut orang-orang yang Siti temui pagi itu. Dan di titik inilah, tanpa disadari, Siti, kisah hidupnya sedang menuju ke arah yang sama sekali tidak ia bayangkan. Jumat pagi yang cerah, udara masih segar, matahari belum terlalu terik, dan jalanan dipenuhi aktivitas orang-orang yang sibuk memulai hari. Di rumah kontrakannya, Siti berdiri di dapur dengan celemek bermotif bunga. Tangannya lincah mengaduk nasi putih yang mengepul hangat, lalu menatanya ke dalam kotak makanan. Di atas meja sudah berjajar rapih potongan ayam goreng kuning kemasan, lalapan segar sambal merah pedas, dan selembar kertas kecil di setiap kotak bertuliskan, "Mohon doanya, semoga suamiku Rian lulus seleksi PNS tahun ini." Siti memandang tulisan itu sambil tersenyum. Ia membayangkan wajah orang-orang yang menerima makanan ini, membaca pesan kecilnya, lalu mengucapkan doa tulus. Baginya, sedekah bukan hanya tentang memberi makanan, tapi memberi harapan. Sekitar pukul 8, 2 kotak besar penuh kotak nasi siap dibawa. Siti mengikat tutupnya dengan tali rafia, lalu memanggulnya dengan penuh tenaga. Meski tubuhnya kecil, semangatnya besar. Di luar, suara tukang sayur dan derap langkah orang menuju pasar menjadi irama pagi yang mengiringnya. Langkah pertama membawanya ke pangkalan becak di ujung jalan. Para tukang becak duduk santai sambil menunggu penumpang. Siti menghampiri mereka dengan senyum lebar. "Pak, ini ada nasi kotak dari suami saya, Rian. Tolong doakan ya, semoga dia lulus PNS." Seorang bapak tua dengan rambut memutih menerima nasi itu sambil tersenyum. "Amin Bu, semoga rezekinya lancar, rumah tangganya bahagia." Doa itu menampar hati Siti dengan rasa haru. Ia menunduk sedikit, berterima kasih, lalu melanjutkan perjalanan. Di pasar, ia membagikan lagi nasi kepada para pedagang kecil dan pemulung yang lewat. Seorang nenek penjual sayur bahkan sampai menitikkan air mata. "Jarang loh Dek, ada orang yang kayak kamu. Semoga Allah balas semua kebaikanmu," ucapnya sambil memegang tangan Siti erat-erat. Siti tersenyum sambil menahan rasa perih di pundaknya yang mulai pegal. Ia melanjutkan perjalanan ke terminal.
Di sana ia mendekati supir angkot, kernet, dan pedagang asongan. Reaksi mereka hampir sama, senang, terkejut, lalu mendoakan. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, ponsel Siti berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Rian. "Aku lagi rapat nih, jangan telepon ya." Siti membalas singkat, "Iya, semangat ya sayang." Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama di meja kerjanya Rian sedang memegang ponsel, tapi bukan untuk bekerja. Ia sedang mengirim foto selfie-nya kepada Dinda dengan pesan, "Kangen banget sama kamu, nanti malam kita teleponan ya." Dinda membalas cepat, "Bisa, jangan lupa cerita perkembangan tes PNS kamu ya." Rian tersenyum puas lalu menyembunyikan ponselnya di bawah tumpukan berkas. Sementara itu, Siti kembali melanjutkan bagi-bagi makanan. Keringatnya mulai mengalir deras, tapi ia merasa ringan. Setiap doa yang ia dengar seperti menambah kekuatannya. Ia bahkan menyisihkan beberapa kotak untuk dibawa ke musola dekat rumah agar jamaah Jumat nanti juga ikut mendoakan. Sekitar pukul 11 siang, semua kotak makanan habis terbagi. Siti menghela napas panjang, lalu duduk sebentar di bangku kayu depan warung kopi. Tangannya yang lelah memijat pundak, sementara matanya memandang jalan yang ramai. Ia tersenyum sendiri, membayangkan Rian membaca semua doa yang ia kumpulkan hari ini. Semoga semua ini benar-benar menjadi jalan rezeki buat kita, batinnya. Sesampainya di rumah, Siti langsung membereskan dapur. Ia tidak sempat beristirahat lama karena harus menyiapkan makan siang untuk Rian yang biasanya pulang sebentar sebelum sholat Jumat. Tapi siang itu Rian hanya mengirim pesan, "Aku nggak pulang, ada urusan kantor, habis Jumat langsung lanjut kerja." Siti pengganggu kecil. Membaca pesan itu, ia tidak curiga sedikit pun. Dalam pikirannya, Rian pasti sedang mempersiapkan banyak hal untuk tahap akhir seleksi PNS. Namun, di dunia yang sama, di kafe kecil dekat pusat kota, Rian duduk berdua dengan Dinda. Mereka tertawa pelan sambil berbagi minuman. "Kamu yakin lulus?" tanya Dinda sambil menatap Rian. Rian mengangguk percaya diri. "Yakin dong, kalau lulus, aku mau rayain sama kamu dulu." Dinda tersenyum manis, dan Rian membalas senyum itu dengan tatapan yang sama sekali tidak pernah ia berikan pada Siti akhir-akhir ini. Waktu berlalu. Sore hari, Siti duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai berwarna orange. Di tangannya ada buku catatan kecil tempat ia menulis pengeluaran dan sisa modal. Meski uangnya semakin tipis, ia merasa tenang karena sudah melakukan sesuatu yang menurutnya berarti. Tetangga yang lewat menyapanya. "Bu Siti, tadi saya lihat di pasar bagi-bagi nasi ya. Wah, baik banget. Semoga suaminya lulus PNS ya." Siti tersenyum. "Amin, makasih doanya ya Bu." Hati Siti terasa hangat. Ia yakin Rian akan senang mendengar kabar ini. Ia bahkan sudah berencana menulis semua doa yang ia terima hari ini dan ia bacakan pada Rian nanti malam. Malam pun tiba. Rian pulang agak larut, wajahnya tampak lelah. Tapi bukan karena kerja keras. Siti tidak tahu bahwa Rian sebenarnya baru saja mengantar Dinda pulang setelah menghabiskan sore bersama. "Aku udah makan tadi di kantor," kata Rian saat Siti menawarkan makan malam. "Oh ya udah, aku tadi udah selesai bagi-bagi makanan Mas. Banyak yang doain kamu loh," jawab Siti sambil tersenyum. Rian hanya mengangguk, matanya menatap ponsel yang terus bergetar di saku. Malam itu, saat Siti menyuci piring, Rian duduk di teras sambil mengirim pesan panjang kepada Dinda. Ia menceritakan bagaimana ia semakin yakin lulus dan bagaimana ia ingin segera menghabiskan waktu bersama Dinda setelah semuanya selesai. Di dalam rumah, Siti menutup buku catatannya dengan hati puas. Ia tidak tahu semua tenaga dan doa yang ia kumpulkan sedang mengalir kepada seseorang yang menyembunyikan luka pengkhianatan di balik senyumannya. Hari itu, sedekah Jumat yang Siti jalani benar-benar penuh berkah. Tapi berkah itu sedang menuju ke arah yang salah. Dan sebentar lagi, rahasia yang disembunyikan Rian akan mulai terkuak sedikit demi sedikit. Hari Sabtu pagi, udara terasa agak gerah meski matahari belum terlalu tinggi. Siti duduk di teras rumah sambil menjemur baju. Pikirannya masih terbayang-bayang momen sedekah Jumat kemarin. Ia berniat nanti malam cerita panjang kepada Rian tentang semua doa yang ia dapatkan. Namun sejak pagi, ponsel Rian di atas meja ruang tamu terus berbunyi, bergetar sekali. Siti mengira itu notifikasi dari teman kantor atau grup kerja, jadi ia tidak begitu mempedulikannya. Menjelang siang, Rian pamit keluar. "Aku ada urusan sebentar ya sayang, mungkin sore baru pulang," katanya sambil memasukkan ponsel ke saku. Siti mengangguk. "Hati-hati ya." Setelah Rian pergi, Siti menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumah. Saat ia sedang mengepel lantai ruang tamu, terdengar bunyi notifikasi dari ponsel Rian yang ternyata tertinggal di meja. Ia sempat ragu, tapi rasa penasaran menguasai.
Layar ponsel itu menyala, memperlihatkan pesan dari nama yang tidak ia kenal, Dinda, dengan emoticon love. Hatinya berdesir, nama itu terasa asing, tapi emoji hati di belakangnya membuat napasnya tercekat. Pesan itu terbuka dengan jelas. Sayang, nanti sore jadi ketemu kan? Aku udah kangen banget sama kamu. Jantung Rini berdetak kencang. Tangannya bergetar saat ia membuka riwayat percakapan. Chat panjang itu penuh kata-kata mesra, candaan, rencana bertemu, bahkan foto-foto yang membuat dadanya terasa sesak. Ia membaca satu pesan yang membuat air matanya jatuh tanpa sadar. Nanti kalau aku udah jadi PNS, aku mau bahagiain kamu. Kita bisa sering jalan berdua. Siti menutup mulutnya, mencoba menahan suara tangis. Kepalanya seperti dipukul keras. Semua perjuangannya, semua doa yang ia kumpulkan, semua tenaga yang ia habiskan, ternyata justru untuk orang yang diam-diam membagi hatinya kepada orang lain. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan kembali ponsel itu di meja. Tubuhnya lemas, lututnya hampir tidak bisa kuat menopang. Ia duduk di lantai memeluk lutut dan membiarkan air matanya mengalir. Selama ini ia selalu percaya Rian pulang larut karena lembur kerja. Ia percaya semua alasannya, bahkan rela mengorbankan waktu istirahat untuk mendukungnya. Tapi kenyataannya, Rian sudah mengkhianati kepercayaan itu. Sore harinya, Rian pulang seperti biasa. Ia tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Sayang, aku tadi ketemu teman lama, katanya sambil meletakkan tas. Siti menatapnya diam-diam. Senyum yang biasanya selalu ia balas, kali ini hanya ia pandang dengan mata sembab. Rian tampak sedikit heran. Kamu kenapa? Capek ya? Siti menggeleng. Enggak. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Siti sengaja tidak membicarakan apa-apa yang ia temukan. Ia ingin memastikan kebenaran semuanya. Terlebih dahulu, ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang jelas, meski hatinya sudah remuk. Beberapa hari berikutnya, Siti mulai memperhatikan gerak-gerik Rian. Ia menyadari bahwa suaminya sering memegang ponsel sambil tersenyum kecil atau keluar rumah sebentar dengan alasan membeli sesuatu. Hingga suatu sore, ketika Rian mengaku harus menghadiri rapat mendadak, Siti memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Ia mengenakan kerudung sederhana menyusul dari jarak aman. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe di pusat kota. Dari balik kaca, ia melihat Rian duduk berhadapan dengan seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan baju krem, wajahnya cantik, senyumnya manis. Itu pasti Dinda. Siti berdiri mematung, matanya panas, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia memperhatikan bagaimana Rian tertawa, mencondongkan badannya, dan memandang wanita itu dengan tatapan penuh perhatian. Tatapan yang sama sekali berbeda dari tatapan yang ia berikan kepada Siti akhir-akhir ini. Tanpa sadar, air mata Siti mengalir. Ia memalingkan wajah dan berjalan pergi. Langkahnya cepat, seperti ingin kabur dari kenyataan yang baru saja ia lihat. Sesampainya di rumah, Siti menutup pintu kamar dan terisak. Ia tahu ini bukan sekedar kesalahan kecil, ini adalah pengkhianatan. Dan yang lebih menyakitkan, semua perjuangan yang ia lakukan selama ini, termasuk sedekah Jumat atas nama Rian, justru membuat pria itu semakin percaya diri untuk membahagiakan wanita lain. Malam itu ketika Rian pulang, Siti sudah bertekad untuk tidak langsung meledak. Ia ingin menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya, tapi dalam hatinya ia sudah mulai menata rencana lain. Kalau dia bisa memikirkan kebahagiaan orang lain, berarti aku juga harus memikirkan kebahagiaanku sendiri, batin Siti. Beberapa hari kemudian, pengumuman kelulusan PNS semakin dekat. Rian semakin sibuk, atau setidaknya begitulah alasan yang ia ucapkan. Siti tetap bersikap seperti biasa, meski di dalam hatinya rasa percaya itu sudah hancur. Masih menyiapkan makanan untuk Rian, memastikan bajunya rapi, dan mengucapkan doa setiap malam. Tapi kali ini doa itu hanya ia bisikan untuk dirinya sendiri. Doa agar ia diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di titik ini, hidup Siti seperti berada di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain, ia sadar bahwa mempertahankan seseorang yang hatinya sudah pergi sama saja seperti memeluk bayangan. Dan ia tahu sebentar lagi waktu yang tepat akan datang. Waktu di mana ia akan menatap Rian di mata, mengungkapkan semua yang ia tahu dan memutuskan arah hidupnya sendiri. Namun Siti belum sadar bahwa momen itu tidak akan datang jauh lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk kulit. Cahaya matahari belum sepenuhnya menyinari gang kecil di perkampungan nelayan.
Suara ombak yang tenang justru terasa seperti irama penantian panjang yang akhirnya akan menentukan jawabannya. Di sebuah rumah sederhana bercat putih yang mulai pudar, Raka berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Ia tidak datang sendirian. Di sampingnya terlihat Ustadz Rahman, tokoh agama yang sangat dihormati warga. Di tangan Ustadz itu tergenggam map tebal berisi dokumen-dokumen penting yang sudah lama ia simpan. Dari dalam rumah, Sari membuka pintu dengan wajah terkejut. Ia tidak menyangka Raka akan datang sepagi ini, apalagi membawa orang yang ia hormati. "Raka, Ustadz, ada apa ini? Kok wajah kalian tegang begitu?" tanya Sari mencoba tersenyum meski hatinya gelisah. Raka menghela napas panjang. "Kita perlu bicara, Sari. Semua ini tentang masa lalu, tentang alasan kita bisa bertemu, dan tentang siapa orang yang sebenarnya paling berjasa dalam hidup kita." Sari terpaku. Sejak kemarin ia memang merasa ada sesuatu yang Raka sembunyikan, tapi ia tidak pernah menduga bahwa pagi ini semua akan diungkap. Mereka pun duduk di ruang tamu sederhana. Ustadz Rahman membuka mapnya perlahan, mengeluarkan beberapa lembar surat dan foto lama. "Sari, Raka, ini semua kebenaran yang selama ini saya simpan, menunggu waktu yang tepat untuk disampaikan." "Ustadz," ujar Ustadz itu pelan. Ia lalu menunjuk foto hitam putih yang sudah mulai menguning. Foto ini memperlihatkan sosok wanita muda sedang menggendong bayi di pinggir pantai. Wajah wanita itu penuh senyum meski bajunya sederhana. "Ini adalah ibumu, Raka," ujar Ustadz Rahman, membuat Raka menatap foto itu tanpa berkedip. "Tapi bukankah ibu Raka sudah meninggal sejak ia masih bayi?" Ustadz Rahman mengangguk. Benar, ia meninggal saat Raka berusia 1 tahun. Tapi sebelum itu ia adalah seorang pedagang ikan yang selalu berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya di kampung termasuk Sari. Sari terbelalak. "Apa maksud Ustadz? Ibu Raka, bagaimana saya?" "Ya," jawab Ustadz, "saat orang tuamu terjerat hutang dan harus pindah, Ibu Raka lah yang diam-diam membayar uang sekolahmu. Dia tidak ingin kamu putus sekolah, Sari. Dia bilang anak itu cerdas, jangan sampai mimpinya hancur hanya karena kemiskinan. Bahkan ketika ia sakit parah, ia masih menitipkan amanah pada saya dan untuk menjaga kalian berdua agar kalian suatu hari bisa bertemu lagi." Suasana menjadi hening. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara napas yang berat dan degup jantung yang terasa keras di telinga masing-masing. Raka menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Jadi sejak kecil kita sudah saling terhubung tanpa kita tahu." Sari tidak kuasa menahan air mata. Aku tidak pernah tahu. Selama ini aku mengira semua perjuanganku berdiri sendiri. Ternyata ada sosok yang sudah membukakan jalanku sejak dulu. Ustadz Rahman melanjutkan, "Dan bukan hanya itu. Beberapa bulan lalu, sebelum kalian menikah, ada seorang yang mencoba menghalangi pernikahan kalian. Orang itu merasa tidak rela melihat kebahagiaan kalian, tapi Allah membalikkan semua rencana buruk itu. Justru dari ancaman itu, kalian semakin mendekat." Sari teringat rumor yang pernah ia dengar tentang tak ada lagi rahasia, tak ada lagi jarak, hanya ada satu kata keyakinan bahwa segala kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan berubah indah di waktu yang tepat, seperti yang dialami oleh mereka. Dan di balik semua ini, doa seorang ibu yang telah lama berpulang ternyata masih terus hidup melalui tangan anaknya dan hati orang yang ia tolong. Jalan-jalan ke kota Jepara, pulangnya mampir beli keripik singkong. Kalau kamu ada di depan kamera, dijamin hatiku auto celing-celang-celong. Ini dia kisahnya, gengs. Kalau kamu suka sama cerita ini, jangan lupa like ya, biar aku semakin semangat bikin kisah-kisah seru lainnya. Komen juga pendapat kalian atau pengalaman kamu di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe. Love you semua, sampai jumpa di cerita berikutnya.